Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Vini Alfianiti, salah satu perwakilan dari kelompok 8. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang ekspansi usaha dan suksesi usaha. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ekspansi usaha. Ekspansi usaha adalah suatu langkah penting yang dilakukan oleh seorang entrepreneur setelah usahanya dijalankan dan memiliki pasar yang jelas. Dengan melakukan pengembangan usahanya melalui aktivitas ekspansi usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang diperoleh oleh entrepreneur. Ada beberapa strategi dalam melakukan ekspansi usaha yang harus diterapkan oleh entrepreneur. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar, di mana strategi ini merupakan strategi yang mengeksploitasi pasar dengan menggunakan produk yang dimiliki pasar. Ini ditujukan untuk mempengaruhi pelanggan agar lebih banyak membeli produk usaha. Baiklah, saya Tisa Asnayanti akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai strategi dalam melakukan ekspansi usaha yang diterapkan oleh entrepreneur. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar merupakan strategi yang digunakan untuk menarik pesaing, mempengaruhi pengguna potensial agar bersedia menggunakan produk perusahaan, serta memasarkan produk ke wilayah lain yang lebih luas cakupannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan pasar, yaitu pertama, segmentasi pasar. Segmentasi dapat diartikan sebagai proses membagi pasar yang heterogen ke dalam kelompok kecil yang relatif homogen. Dalam segmentasi pasar ini, kita akan mempelajari industri dalam perusahaan di mana akan bersaing dengan perusahaan lain, serta menentukan konsumen yang dijadikan sasaran produknya. Yang kedua, penentuan target pasar, di mana penentuan target pasar akan mengevaluasi daya tarik tiap konsumen dan apakah segmen tersebut sudah sesuai dengan kapabilitas dan sumber daya yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, positioning, yaitu menentukan posisi yang relatif terhadap pesaingnya. Strategi selanjutnya adalah strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk merupakan suatu hal yang dilakukan entrepreneur dengan melakukan penawaran produk baru kepada pasar yang dilayaninya selama ini. Produk baru dapat berupa produk yang belum pernah ada sebelumnya dan produk lama dengan fitur baru, kemasan baru, teknologi baru, atau kualitas yang berbeda. Strategi pertumbuhan integratif. Terdapat 3 jenis strategi, yaitu integrasi ke hulu, backward integration. Entrepreneur dapat membeli perusahaan pemasoknya. Lalu integrasi ke hilir, forward integration. Mirip dengan strategi ke hulu, tujuannya yaitu mengendalikan, namun dalam hal ini kendali terhadap distribusi produknya. Strategi ini dipertimbangkan apabila entrepreneur memandang bahwa memiliki distribusi sendiri lebih mendatangkan profit daripada menyerahkannya kepada pihak lain. Perusahaan yang diakuisisi dapat berupa distributor atau penghasil produknya. Yang terakhir, integrasi horizontal integration. Entrepreneur dapat membesarkan perusahaannya dengan mengakuisisi atau membeli perusahaan sejenis dalam industrinya. Dengan membeli perusahaan pesaing, maka pangsa pasar pesaing akan otomatis terambil. Lalu yang kelima, strategi diversifikasi. Ada 3 macam. Yang A, diversifikasi concentric atau concentric diversification.
Strategi ini ditempuh entrepreneur dengan memasuki usaha yang memanfaatkan memiliki teknologi yang sama. Yang B, diversifikasi horizontal atau horizontal diversification. Berkebalikan dengan strategi diversifikasi konsentrik, strategi ini membidik segmen yang sama dengan menawarkan produk yang berhubungan erat namun dihasilkan dengan teknologi yang tidak terkait dengan produk sebelumnya. Yang C, diversifikasi konglomerasi, conglomerate diversification. Ekspansi usaha melalui diversifikasi konglomerasi ditempuh dengan memasuki usaha yang tidak terkait dengan usaha sebelumnya, baik dari segi teknologi, produk maupun target pasarnya. Suksesi usaha. Terdapat suatu masa ketika usaha telah mencapai kemapanan. Ada kalanya terjadi pergantian kepemilikan atau manajemen pengelola. Proses ini disebut dengan istilah suksesi. Ada berbagai tekanan terhadap suksesi yang dapat ditemukan, yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Salah satunya yaitu anggota keluarga yang ditimbulkan karena keinginan untuk tetap mengelola operasi usaha atau meningkatkan pengendalian atas manajemen usaha. Lalu ada tekanan dari karyawan yang bukan keluarga, timbul karena adanya niat pribadi, misalnya menginginkan bagian kepemilikan atau saham usaha. Baiklah, saya Wenita Rifawidya akan melanjutkan materi tentang suksesi usaha. Agar suksesi usaha dapat berjalan dengan sukses, maka entrepreneur harus memperhatikan 5 aspek penting sebagaimana dijelaskan oleh Wijatno pada tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu. Semakin dini entrepreneur merencanakan suksesi usaha, maka akan semakin bagus kemungkinan untuk memperoleh orang yang tepat atau yang disebut dengan suksesor. Masalah terbesar yang dihadapi entrepreneur adalah kejadian yang memaksa tindakan segera dan hasil dalam situasi yang tidak tepat untuk menemukan pengganti yang terbaik. Yang kedua, tipe usaha. Seorang entrepreneur dengan jenjang yang luas dengan pengetahuan teknologinya yang tinggi akan sangat sulit dicari penggantinya. Begitu sebaliknya dengan entrepreneur yang menjalankan operasi yang membutuhkan keahlian minimum, jauh akan lebih mudah untuk digantikan tanpa kesulitan yang berarti. Yang ketiga, kapabilitas manajer. Entrepreneur yang memiliki keterampilan teknologi tinggi dibarengi dengan pemahaman atas pemasaran akan lebih bernilai daripada entrepreneur dengan keterampilan tinggi tetapi tidak dibekali pemahaman atas pemasaran. Yang keempat, visi entrepreneur. Seorang entrepreneur memiliki visi, harapan, dan keinginan terhadap organisasi. Suksesor diharapkan membagikan visinya untuk melanjutkan kelangsungan organisasi. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ada kalanya suksesi dibutuhkan karena lingkungan usaha berubah dan perubahan paralel dibutuhkan di tingkat top manajemen. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.